UN-nya. Kali ini di mata kuliah Praktikum Pilot Plan kita akan membahas teori pengantar falling film evaporator. Untuk praktikum falling film evaporator ini kita akan membagi menjadi beberapa video. Jadi ini adalah teori pengantar falling film evaporator bagian yang pertama. Apa itu evaporasi? Ya, mungkin kalian sudah memahami, sudah pernah mempelajari tentang evaporasi pada perkuliahan-perkuliahan di mata kuliah yang lain sebelum ini ya. Jadi, evaporasi itu merupakan proses penguapan pelarut atau solvent dari suatu campuran atau larutan atau solution yang mengandung zat terlarut atau solut non volatil. Jadi di sini proses penguapan dari pelarut ini yang berada pada suatu larutan mengandung zat terlarut atau solutnya itu non volatil. Nah, kita bisa menggambarkan seperti ini. Jadi ini ada suatu larutan ya, suatu larutan di mana di sini ada solution atau larutan ini yang kita simbolkan dengan huruf X. Kemudian di dalam larutan itu mengandung solvent atau pelarut yang kita simbolkan dengan Y di sini ya. Kemudian ada solut atau zat terlarut yang kita simbolkan dengan Z. Pada proses evaporasi, karena adanya pemanasan, jadi kita ibaratkan ini ada pemanasan yang diberikan kepada larutan yang ada di dalam tangki ini, gitu ya. Nah, di sini Y sebagai pelarut itu menguap, ya, menguap. Nah, di dalam larutan ini tersisanya adalah Z atau zat terlarut dan sebagian Y. Ya, karena sebagian Y itu teruapkan dan sebagian Y ada yang masih tertinggal di dalam larutan. Nah, prinsip evaporasi adalah pemisahan berdasarkan titik didih pelarut atau solvent dan sifat zat terlarut atau solut itu adalah non volatil. Prinsipnya seperti itu ya. Jadi ini merupakan pemisahan berdasarkan titik didihnya. Jadi kalau solvent atau pelarut ini telah mencapai titik didihnya ketika diberikan panas ya, atau ada energi yang diberikan, maka akan terpisah dengan cara pelarut tersebut akan menguap. Nah, yang tertinggal adalah zat terlarut atau solut dan sebagian dari pelarut. Nah, pada proses ini titik didih pelarut harus lebih rendah dari titik didih zat terlarutnya ya. Kalau titik didih pelarut lebih rendah, maka pelarutlah yang akan menguap terlebih dahulu. Nah, biasanya proses evaporasi ini memang bertujuan untuk memisahkan antara pelarut dengan zat terlarutnya atau untuk meningkatkan konsentrasi dari zat terlarutnya. Nah, kita bisa menggambarkan seperti ini. Jadi di sini ada feed ya. Di sini feed kita simbolkan dengan XF sebagai fraksi dari feednya. Kemudian yang di sebelah sini jadi ada pemanasan. Pemanasan di sini menggunakan steam ya. Ada pemanasan yang diberikan kepada larutan yang ada di tangki ini ya. Kemudian steamnya nanti akan berubah menjadi kondensat. Nah, karena adanya pemanasan oleh steam ini, maka terjadi penguapan. Fraksinya adalah YF ya. Yang menguap adalah vapor, fraksinya adalah YF. Nah, biasanya kan kalau Y itu
fraksi untuk dalam fase vapor, kalau X itu fraksi untuk fase liquid ya. Nah, sedangkan yang tertinggal di sini adalah concentrated product atau liquidnya. Kita simbolkan dengan XL. XL ya, concentrated liquidnya. Jadi fraksi dari liquid yang tertinggal, yang tidak ikut teruapkan, itu disebut dengan concentrated product. Disimbolkan dengan XL ya. Kemudian tujuan dari evaporasi ini adalah meningkatkan konsentrasi larutan atau campuran atau solution. Atau dengan kata lain adalah memekatkan larutan. Jadi tujuan evaporasi itu biasanya digunakan untuk memekatkan larutan. Nah, apa saja contoh proses evaporasi? Nah, ada beberapa contoh di sini ya untuk proses evaporasi itu. Jadi kita melihat di kehidupan sehari-hari itu, kalau kita tahu dulu kita pernah mempelajari ya, mungkin di SD atau di SMP gitu ya. Kalau siklus air ya, siklus air atau water cycle itu adalah merupakan salah satu contoh dari proses evaporasi ya. Kita bisa menggambarkan di sini ya, dari air ya, ini adalah air yang di dalam danau mengalami proses evaporasi karena adanya panas dari matahari ya. Ada panas matahari maka terjadi proses penguapan di sini ya. Proses penguapan, kemudian ada proses kondensasi ya, dia berubah menjadi liquid dengan turunnya hujan ya. Nah, di situ adalah siklus air. Kemudian ada pula yang kita tahu adalah evaporasi pada larutan gula ya. Itu juga merupakan salah satu proses evaporasi. Kalau kita mau membuat larutan gula dengan untuk memekatkan larutan gula, biasanya kita harus menggunakan proses evaporasi. Kemudian contoh lain adalah pada pembuatan garam ya. Pembuatan garam, pembuatan selai, pembuatan lem, itu semuanya adalah contoh proses evaporasi. Nah, kita akan membahas bagaimana perubahan wujud benda. Nah, ini sebetulnya sudah dasar ya, dasar yang sering kali kalian sudah dapatkan gitu ya. Jadi pada proses evaporasi itu melibatkan panas atau kalor dalam prosesnya. Nah, apa itu panas atau kalor? Adalah energi yang diterima atau dilepaskan oleh benda sehingga suhu atau wujud benda berubah. Nah, perubahan dari wujud benda itu jenis dari panas sendiri ya, itu dibedakan menjadi dua. Ada panas sensibel, yaitu panas yang menyebabkan terjadinya perubahan suhu atau temperatur tetapi fase atau wujud benda itu tidak berubah. Itu disebut dengan panas sensibel. Cirinya adalah hanya terjadi perubahan suhu saja. Wujud dari benda itu tetap tidak berubah ya. Nah, kebalikannya adalah panas laten. Panas laten merupakan panas yang menyebabkan terjadinya perubahan wujud, tetapi suhu atau temperatur dari benda tersebut tidak berubah. Nah, ini kebalikan dari panas sensibel ya. Jadi pada panas laten itu hanya terjadi perubahan wujud, suhunya tetap. Nah, ini bisa kita lihat pada grafik yang di sebelah kiri ini ya. Kalau pada panas sensibel itu kan di ini, panas sensibel itu yang ini. Nah, kemudian kalau dilihat di sini berarti di sini ada perubahan temperatur pada panas sensibel, sedangkan panas laten itu yang ini ya. Nah, di sini datar, suhunya tetap tidak berubah, hanya terjadi perubahan wujud saja. Nah, kemudian ini naik kembali. Nah, ini juga disebut dengan panas sensibel. Nah, kemudian kalau kita tahu bahwa perubahan fase zat itu ada bermacam-macam gitu ya, bergantung pada wujudnya dan perubahan wujudnya menjadi apa gitu ya. Nah, ini juga melibatkan apakah kalornya itu dilepas ataukah diserap oleh
proses tersebut. Jadi dia memerlukan kalor atau melepaskan kalor. Nah, ini adalah perubahan fase pada panas laten ya. Jadi kalau kita punya zat cair kemudian dikenai kalor atau mendapatkan panas, maka zat cair tersebut akan menguap ya. Ini dari cair akan berubah menjadi gas. Itu disebut menguap. Kemudian kalau dari gas kemudian diberikan panas kembali ya, dari gas diberikan panas, maka dia akan menyublim. Dari gas kemudian menjadi padat, itu menyublim. Jadi yang berwarna merah ini adalah yang memerlukan kalor. Kalau dari padat berubah menjadi cair, dia mencair. Ini juga memerlukan kalor. Sedangkan kebalikannya ya, kalau dari cair menjadi padat itu adalah membeku, maka dia melepaskan kalor. Sedangkan dari padat menjadi gas itu adalah mengkristal, maka dia juga melepaskan kalor. Kalau dari gas menjadi cair itu mengembun. Nah, di sini juga melepaskan kalor. Itu adalah perubahan fase zat yang terjadi pada panas. Nah, kalau kita melihat dari proses perubahan fase dari air ya, di sini ada beberapa stage atau beberapa tahapan gitu ya, bagaimana perubahan fase pada air. Jadi kondisinya di awal ya, ini stage 1 ini adalah air dalam suhu 20 derajat Celcius 1 atmosfer. Ya. Di sini adalah air pada suhu 20 derajat Celcius 1 atmosfer. Kemudian di sini ada sumber panas. Ada sumber panas yang diberikan. Maka terjadi prosesnya adalah disebut kompres liquid. Ya. Air pada suhu 20 derajat 1 atm dididihkan ya, karena adanya panas tadi, maka dia mendidih ya. Mendidih di mana titik didih air. Nah, kalau diteruskan ya, kalau dari air di suhu 20 derajat Celcius 1 atm ini yang dalam fase kompres liquid ya, kemudian diberikan panas terus ya, akhirnya kan suhunya naik nih, suhunya naik jadi 100 derajat Celcius, tekanannya tetap 1 atmosfer. Nah, air ini akan mencapai suhu titik didihnya pada 100 derajat Celcius. Ya, ini pada tahapan ini disebut kompres liquid. Sorry, masih di suhu 20 derajat ya. Nah, nanti kalau dia dididihkan sampai dengan 100 derajat Celcius masih tetap dalam fase cair ya. Ini berarti dia masih dalam fase cair yang berwarna nah ini berwarna ini ke orange-nya ya, ini adalah dalam fase cair, maka dia adalah dalam keadaan saturated liquid, siap untuk segera menguap. Nah, kemudian kalau masih tetap diberikan panas ya, tetap diberikan panas, nah dia akan berubah menjadi dua fase ya. Di sini terjadi dua fase. Yang pertama adalah air pada suhu 100 derajat Celcius 1 atmosfer. Kemudian ada fase uap air di sini. Suhunya masih tetap sama, 1 atmosfer 100 derajat Celcius. Sebagian air tadi berubah menjadi uap air. Nah, ini disebut dalam keadaan dua fase, cair uap ya. Jadi pada stage ketiga ini sistem dalam keadaan dua fase, air dalam keadaan dalam fase cair dan air dalam fase uap. Jadi ada dua fase di sini. Kemudian yang stage keempat, nah di sini ada air dalam keadaan dalam suhu 100 derajat Celcius 1 atmosfer dan uap air 1 atmosfer 100 derajat Celcius ya. Tetapi di sini sebagian uap sudah
siap atau segera akan mengembun ya. Bedanya di situ. Jadi di sini sudah mau mengembun. Nah, ini sistem dalam keadaan uap jenuh atau saturated vapor. Ini keadaannya sudah dalam keadaan siap untuk mengembun atau uap jenuh atau saturated vapor atau bisa disebut dengan saturated steam ya. Nah, kemudian kalau di sini sudah tidak ada lagi yang dalam fase air atau tidak ada lagi dalam fase cair ya, airnya sudah berubah jadi uap air semua. Nah, di sini airnya sudah nggak ada, yang ada hanya uap air, tekanan 1 atmosfer dan suhunya sudah lebih dari 100 derajat Celcius, maka ini disebut dengan superheated vapor atau superheated steam, uap lewat jenuh. Jadi dia sudah melewati atau melebihi suhu didih air. Nah, itu ya, itu adalah proses perubahan fase dari air. Bedanya antara saturated liquid, saturated vapor, dan superheated vapor. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis evaporator. Jadi untuk jenis-jenis evaporator itu dibagi menjadi beberapa jenis ya. Sebelumnya saya tidak akan membahas secara detail bagaimana tipe-tipe evaporator. Silakan dibuka bukunya Genkoplis pada pembahasan evaporator. Nah, di Genkoplis dibagi menjadi beberapa tipe untuk evaporator. Ada open kettle atau pan evaporator, kemudian ada horizontal tube natural circulation evaporator, ada vertical type natural circulation evaporator, ada long tube vertical type evaporator, forced circulation type evaporator, agitated film evaporator, dan open pan solar evaporator. Semuanya bisa kalian lihat di Genkoplis ya. Dibuka kembali buku Genkoplisnya, apa perbedaan antara jenis-jenis evaporator ini. Silakan dibaca kembali. Kemudian jenis-jenis evaporator kalau di Perry itu membagi menjadi beberapa jenis evaporator. Ada forced circulation evaporator, ada submerged tube forced circulation evaporator, Oslo type crystallizer, short tube vertical evaporator, propeller calandria evaporator, long tube vertical evaporator, recirculating long tube vertical evaporator, dan ini yang akan kita bahas nantinya, falling film evaporator. Juga di sini ada tipe berikutnya adalah horizontal tube evaporator. Nah, ini yang kita akan bahas. Falling film evaporator. Kemudian untuk metode operasi dari evaporator ini ya, kalau untuk metode operasi evaporator itu dibagi menjadi single effect evaporator, forward feed multiple effect evaporator, dan backward feed multiple effect evaporator. Untuk lebih lengkapnya silakan dibuka kembali bukunya di Genkoplis ya, ada pembagian metode operasi evaporator, dibaca-baca kembali catatannya gitu ya, karena di sini saya tidak akan membahas secara detail. Oh ya, masih ada satu lagi, parallel feed multiple effect evaporator. Nah, evaporator ini dapat dioperasikan dalam berbagai metode operasi untuk mencapai tingkat efisiensi dan steam ekonomi yang tinggi. Pencapaian efisiensi dan steam ekonomi yang tinggi dibantu dengan penambahan vakum pada keluaran distilat atau produk uap tahap terakhir. Nah, ini nanti yang berhubungan dengan pembahasan kita. Nanti kita juga akan menghitung efisiensi steam, ya, ekonomi steam dari falling film evaporator. Nah, bagaimana prinsip dari falling film evaporator? Nah, di sini kalau kita bisa menggambarkan di gambar sebelah kanan ini ya. Jadi
umpan itu biasanya umpan masuk dari bagian atas dari kolom FFA ya. Jadi feed ini ada feed masuk, kemudian feednya akan masuk ke dalam bagian atas dari FFA. Nah, kecepatan umpan itu diatur sedemikian rupa. Biasanya itu kecepatannya dibuat dalam kecepatan yang relatif kecil ya, karena agar pada proses evaporasinya nanti itu akan memaksimalkan ya, karena di sini adalah kita ingin membuat film ya, lapisan tipis gitu ya pada dinding bagian dalam dari evaporator ini, sehingga proses evaporasinya berlangsung dengan baik gitu ya. Nah, umpan yang masuk dari bagian atas evaporator ini akan turun secara gravitasi ke bawah. Nah, biasanya juga bisa dibantu dengan keadaan vakum ya. Nah, umpan yang masuk di FFA, di volume film evaporatornya, akan membentuk lapisan tipis pada permukaan pipa. Jadi di sini itu ada pipa-pipa. Nah, ada pipa-pipa. Nah, si umpan tadi akan masuk ke dalam bagian dalam dari pipa di evaporator ini, maka dia diumpankan sedemikian rupa dengan mengatur kecepatannya sehingga membentuk lapisan tipis pada permukaan bagian dalam dari perpipaan. Nah, kemudian di sini ada pemanasan ya. Di sini ada pemanasan. Kalau di sini ini ada heater ya, biasanya ini pemanasnya adalah steam ya, steam masuk dari bagian sini. Nah, dia akan memanasi di evaporator. Nah, keluarnya ini sebagai kondensat ini ya, keluarnya adalah kondensat. Nah, pemanasan oleh steam inilah yang akan menyebabkan terjadinya proses evaporasi. Sehingga liquid yang tadi umpan ya, umpan yang berupa liquid tadi yang diumpankan dari bagian atas tadi ya, dia membentuk lapisan tipis. Karena adanya pemanasan oleh steam ini, maka terjadi proses penguapan atau evaporasi. Nah, proses evaporasinya terjadi, maka dia akan masuk ke bagian sini ya. Di sini ada vapor head ya, vapor head atau biasanya kita menyebutnya ada di sini adalah pemisahan antara yang separator ya, pemisahan antara uap ya, uap yang liquid yang teruapkan tadi kan berubah fase jadi vapor, maka dia akan naik ke atas. Ini vapornya. Nah, sedangkan liquidnya kan di sini ada mengandung liquid yang tidak ikut teruapkan menjadi concentrated liquid. Nah, concentrated liquid akan masuk ke sini ya. Di sini juga ada aliran concentrated liquid, jadi yang tidak teruapkan. Yang teruapkan itu akan masuk ke separator ya, bersama dengan liquid yang tidak teruapkan sebagian ya. Nah, yang teruapkan akan naik ke atas menjadi vapor, yang ke bawah adalah concentrated liquid yang tidak ikut teruapkan. Nah, ini nanti akan menjadi produk ya, concentrated liquidnya. Nanti akan ada proses kondensasi di sini. Jadi vapornya di sini biasanya nanti akan ada kondensor yang akan mengubah vapor menjadi liquid. Liquidnya nanti akan kita sebut dengan distilat ya. Nah, oke, untuk menggambarkan proses yang terjadi pada FFA ya, proses evaporasi pada FFA, kita bisa melihat video animasi berikut ini. Nah, jadi ini adalah gambaran
bagian dalam dari FFA. Jadi itu adalah liquid ya, yang ini yang masuk ini adalah liquidnya, umpan liquidnya. Nah, kemudian dia diumpankan masuk ke dalam falling film evaporator. Ini adalah bagian dalam dari perpipaan yang ada di FFA ya. Nah ini dibuat kecepatan sedemikian rupa sehingga dia bisa membentuk lapisan tipis di dalam perpipaan di dalam FFA gitu ya. Kemudian ini yang merah ini adalah aliran steam pemanasnya gitu ya. Jadi dialirkan steam atau pemanas masuk ke dalam FFA untuk memanaskan liquid yang ada di dalam FFA. Nah, ini beda jalur ya. Jadi steamnya ada di bagian luar dari perpipaan di dalam FFA, tempat terjadinya proses evaporasi tadi gitu ya. Nah, ini adalah pemanasnya. Nah, karena adanya pemanasan inilah nanti ada pelarut yang akan teruapkan ya. Yang titik didihnya lebih rendah, maka dia akan teruapkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah masuk ke bagian separasi ya. Jadi sebagian liquid yang tidak teruapkan dan vapor yang teruapkan, maka dia akan masuk ke separator. Di separator akan dipisahkan. Yang liquidnya akan turun ke bawah sebagai concentrated liquid, sedangkan vapornya akan naik ke atas. Nah, di sini kemudian liquidnya jadi concentrated liquid ya. Kemudian vapor outletnya akan terhubung dengan kondensor, biasanya nanti akan mengkondensasi vapor dan diubah menjadi distilat ya. Ini adalah flowsheet dari peralatan falling film evaporator yang ada di laboratorium pilot plant ya. Untuk detailnya akan kita bahas pada video selanjutnya. Ini saya sampaikan saja terkait dengan penjelasan tadi untuk prinsip dari evaporasi yang terjadi pada falling film evaporator. Jadi di sini kita ada umpan ya. Umpannya dari sini ya. Umpan dimasuk ke dalam falling film evaporator, dipompa menggunakan P1 ini. Kemudian di sini nanti ada steam. Nah, steamnya mengalir dari sini. Kemudian dia akan masuk ke dalam W2. W2 itu adalah falling film evaporatornya. Jadi steamnya masuk ke sini. Dia akan memanaskan liquid yang diumpankan dari tangki umpan tadi. Di dalam tangki umpan tadi, liquid sudah diatur kecepatan sedemikian rupa sehingga diharapkan di dalam pipa, di dalam perpipaan di FFA ini nantinya liquid bisa membentuk film atau lapisan tipis sehingga proses evaporasi bisa terjadi dengan baik gitu ya. Kemudian sebagian pelarut akan teruapkan ketika dia sudah mencapai titik didihnya, maka karena adanya pemanasan dari steam, maka pelarut tersebut akan berubah fase jadi vapor ya. Nah, dia akan turun ke bawah sini menuju ke separator. Ini adalah separator. Di separator akan dipisahkan. Yang liquid akan turun ke bawah sebagai produk, sedangkan fase vapornya akan naik ke W3. W3 ini adalah kondensor. Nah, di W3 ini terjadi proses kondensasi, jadi vapor yang tadi jadi liquid yang berubah fase jadi vapor, kemudian dikondensasi, berubah fase kembali jadi liquid, turun sebagai distilat. Jadi ini adalah distilat, sedangkan produknya itu adalah liquid, concentrated liquid tadi yang kita sebut sebagai produk. Nah, baik, demikian penjelasan untuk prinsip falling film evaporator. Kita akan melanjutkan dengan pembahasan berikutnya di video pengantar teori falling film evaporator bagian kedua. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini.
Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.